Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para hadirin, anak-anakku, siswa dan siswi SMP Khadijah dan seluruh keluarga besar SMP Khadijah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, walaupun kita sedang mengalami musibah pandemik COVID-19, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat kita bersama untuk tetap bersemangat belajar, menuntut ilmu, mengaji, semoga senantiasa mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin, anak-anakku SMP, siswa dan siswi SMP Khadijah, alhamdulillah pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kitab Ta'limul Muta'alim, yang pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu warok, atau biasa disebut dengan wirai, ya. Dan ini penting untuk kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi mari kita bahas bersama dan kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i fi halit ta'allum. Bab yang menjelaskan tentang warok atau wirai di dalam proses belajar kita. Ini sangat penting agar proses belajar kita ini menjadi lebih bermanfaat, ya. Faedahnya apa saja nanti akan kita bahas. Apa itu sifat warok? Ya, sifat warok adalah sifat yakni menjaga diri kita dari segala sesuatu yang haram, atau bahkan dari segala sesuatu yang syubhat. Jadi syubhat itu tidak jelas ini halal atau haram, nggak jelas. Karena tidak jelas itu maka muncul sifat warok, hati-hati, sehingga dihindari. Ini salah satu arti daripada sifat warok, kehati-hatian kita untuk menjaga dari segala sesuatu yang haram ataupun syubhat atau yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa ba'duhum haditsan fi hadzal bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, Rasulullah bersabda, "Malam yatawarra' fi ta'allumihi," barang siapa yang tidak warok dalam proses belajarnya, barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari perkara haram ataupun syubhat ataupun yang tidak bermanfaat ketika proses belajarnya, ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya', maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Ya. Barang siapa yang tidak warok, maka Allah akan menguji dengan 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah imma ayyumitahu fi syababi. Ada kalanya dia akan diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah ketika masa mudanya. Makanya sekarang ini banyak kita lihat, banyak orang yang masih muda, pemuda ataupun remaja itu sudah mati. Itu bisa jadi karena ketika belajarnya dulu nggak warok, ya, dia nggak bisa menghindari dari perkara yang haram, ya, daripada keterusan seperti itu akhirnya oleh Allah diuji, diwafatkan lebih cepat agar tidak keterusan. Bisa jadi. Ataupun bisa kita pahami bahwa yang dimatikan adalah
cita-cita kita. Ya. Jadi orang yang masih muda, seorang remaja itu kan cita-citanya, angan-angannya tinggi, cita-citanya tinggi, sehingga karena dia tidak mau warok ketika belajar, oleh Allah dimatikan cita-citanya, dipupuskan cita-citanya. Naudzubillah. Ini ujian yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang tidak mampu warok ketika belajarnya, au yuqi'ahu firrosatiqi, Allah akan menempatkannya di dalam suatu desa yang dipenuhi dengan orang-orang bodoh, atau di suatu tempat yang dipenuhi dengan orang-orang bodoh, sehingga ilmunya tidak bermanfaat karena dia dikumpulkan dengan orang bodoh. Ya, orang bodoh itu kalau bodoh kemudian keminter, ya, ini malah menambah masalah dan malah menambah rumit, tidak akan mampu untuk mencari solusi. Ibaratnya kita sudah belajar tentang ilmu kedokteran, kemudian kita ditempatkan bukan di tempat yang menjadi keahlian kita, ya, maka tentu ilmu kita tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ya, barang siapa yang tidak wirai ketika belajar, au yabtaliyahu bi khidmatis sultan, maka Allah akan mengujinya dengan jabatannya atau posisinya sebagai pelayannya raja, pelayannya pemerintah, bukan pelayannya rakyat, pelayannya pemerintah, yang pada hakikatnya ketika orang yang sudah belajar kemudian kok menjadi pelayannya pemerintah, maka otomatis ilmunya tidak bermanfaat. Kita memiliki ilmu agama, maka harus terus diamalkan. Jangan sampai menjadi pelayannya raja sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Jadi ada 3 ancaman bagi seseorang yang belajar yang tidak memiliki sifat warok. Famahma kana talibul ilmi awra'a, maka apabila seorang talibul ilmi itu warok, seorang siswa atau seorang santri itu menjaga sifat waroknya, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang haram, yang syubhat, yang tidak bermanfaat, maka kana ilmuhu anfa', maka ilmunya akan lebih bermanfaat. Nah, ketika kita belajar ilmu kedokteran, maka kalau kita memiliki sifat warok, insya Allah ilmu kita akan lebih bermanfaat. Ketika kita belajar ilmu agama, ya, dengan menjaga sifat warok, maka insya Allah ilmu agama kita lebih bermanfaat. Wa ta'allumu lahu aisaro, dan ketika kita belajar itu akan terasa lebih mudah. Ini salah satu manfaatnya warok ketika belajar, lebih mudah ketika belajar. Bisa jadi ketika selama ini ketika kita belajar kok tidak paham matematika, itu karena kita tidak warok, ya, tidak bisa menjaga dari yang haram. Kok nggak paham pelajaran agama, ya, nah, bisa jadi karena kita tidak warok. Wa fawaiduhu aktsar, dan faedahnya itu lebih banyak. Orang yang mampu untuk menjaga sifat warok, dia akan memiliki manfaat yang lebih besar, lebih banyak. Dan ini adalah cita-cita kita bersama. Kita belajar pengennya ilmu yang bermanfaat, kita belajar pengennya diberi kemudahan, kita belajar pengennya mendapatkan kemuliaan, ya. Salah satu caranya adalah menjaga sifat warok. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Apa itu warok? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, ya. Agar kita mampu untuk menjalankan warok itu bagaimana ciri-cirinya. Wa minal warok ilan, setengah saking warok, yang beberapa di antara sifat warok tersebut adalah ayyataharraza anis syaba'i, yakni menjaga diri kita atau
menahan diri kita dari menghindari diri kita dari lapar, ya. Jadi menjaga diri kita untuk tidak terlalu kenyang. Nah, ini salah satu cirinya sifat waro. Jadi makannya jangan terlalu banyak. Kalau makannya terlalu banyak itu membuat males, ya. Dan berhubungan dengan makan ini, sifat waro ini berkaitan erat dengan makanan. Jangan sampai yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang haram atau yang syubhat, ya. Pernah dengar ceritanya Imam Syafi'i, ya? Ya. Nah, Imam Syafi'i itu lahir dari dua orang yang sangat menjaga waroknya. Ya, ayahnya adalah bernama Idris. Ya. Ayahnya Imam Syafi'i itu bernama Idris, itu sangat menjaga sifat waroknya. Ketika belajar ayahnya Imam Syafi'i ini, ya, ketika jalan-jalan di tepi sungai dan saat itu kondisinya sangat lapar, kemudian melihat buah delima, bahasa Jawanya itu ngintir di sungai itu, ya, melihat buah delima yang merah delima itu, tertarik, akhirnya diambil karena saking laparnya, akhirnya dimakan. Setelah makan habis kemudian baru teringat, loh, ini kan buah delima bukan milik saya, ya, milik siapa ini? Maka seketika itu sifat waroknya keluar, saya harus mencari pemiliknya. Akhirnya disusuri sungai tersebut sampai nyampe di suatu tempat yang di situ banyak pohon delima. Ya. Akhirnya dicari si pemilik pohon delima itu, dan ternyata adalah seorang Pak Tua. Ditanya, wahai Pak Tua, apakah buah delima ini adalah milikmu? Iya. Maka izinkanlah aku untuk memakannya, karena saya sudah memakannya dan minta kehalalan dari buah delima tersebut. Akhirnya oleh Pak Tua tersebut diberikan syarat untuk menjaga kebun delima itu selama 1 bulan, dan dilakukan. Ini hanya untuk meminta kehalalannya, hanya untuk meminta izinnya saja, sampai seperti itu. Ini berhubungan dengan makanan. Sampai 1 bulan selesai, akhirnya datang lagi ke Pak Tua. Pak Tua, saya sudah selesai untuk menjalankan tugasmu, maka berikanlah aku izin untuk memakan buah delima yang sudah saya makan, kehalalannya. Akhirnya sama Pak Tua disampaikan, ada syarat kedua yang harus kamu penuhi. Apa itu Pak Tua? Syarat kedua adalah kamu harus menikahi anakku. Dia adalah seorang gadis yang tuli, yang buta, yang lumpuh, dan yang bisu. Ya, bayangkan, kita disuruh untuk menikahi gadis yang cacat semuanya. Tanpa pikir panjang, akhirnya si Idris ini, ayahnya Imam Syafi'i ini, akhirnya mengiyakan, walaupun dengan berat hati, dengan sedikit keraguan-raguan, tapi demi kehalalan buah delima yang sudah dimakan, maka lebih baik seperti itu. Akhirnya dinikahkanlah ayah Imam Syafi'i ini, Idris, dengan seorang gadis yang ternyata, ya, ketika sudah sah, Idris diantar ke dalam kamarnya si gadis ini, ternyata kebalikannya 180 derajat. Tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, dan tidak lumpuh, bahkan hampir nyaris sempurna, cantik dan solehah. Ya. Maksudnya apa? Tuli tidak pernah bermaksiat mendengarkan, matanya juga buta, tidak pernah bermaksiat melihat yang haram, bisu tidak pernah bermaksiat ghibah, ya, atau mencela, dan semua yang keluar dari mulut yang maksiat tidak pernah. Ternyata kebalikannya. Akhirnya menikah Idris dengan si gadis ini, ya, sama-sama waroknya, sama-sama menjaganya, bahkan menjaga makanannya, sehingga lahirlah seorang pemuda cerdas yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Ini sudah lumrah di pondok-pondok. Jadi hubungannya dengan makanan, jangan terlalu kenyang
dan pastikan makanan kita selalu halal. Wa kasratin naum. Salah satu tanda-tandanya warok adalah banyak tidur. Wah, kalau orang banyak tidur itu artinya orangnya malas. Ketika sekolah tidur, ketika waktunya tidur tidak tidur. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang tidak warok. Ya. Maka ketika kita sedang proses belajar, hendaknya kita menghindari atau mengurangi tidurnya. Tidurnya secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Yang ketiga, wa kasratil kalam fi ma la yanfa, dan banyak ngomong, banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang sering Pak Bram ingatkan, guru-guru ingatkan, ya, terutama ketika sholat, jangan ngomong sebelum sholat atau setelah sholat karena bukan tempatnya. Kalau kita kebanyakan ngomong, pasti yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau ngomongnya adalah sesuatu yang bermanfaat tentang ilmu, tentang akhlak, maka tidak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar guyon, secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena itu bisa untuk menghilangkan sifat warok kita. Ya, yang keluar akhirnya yang tidak bermanfaat, menimbulkan dosa, dan itu yang akhirnya membuat kita sulit untuk menerima ilmu. Ya. Wa ayyahtariza an akli ta'amis suq in amkan. Dan hendaknya menghindari untuk makan makanan pasar apabila memungkinkan. Jadi makanan pasar hendaklah kita hindari. Pasar di sini bisa kita artikan pasar tradisional maupun pasar modern. Ya, karena kita sekarang hidup di zaman modern, maka pasar modernnya apa? Ya mal-mal itu. Jangan terlalu sering ke mall. Karena apa? Li'anna ta'amas suq aqrabu ilan najasah wal khabathah. Karena makan makanan pasar itu lebih dekat dengan najis dan kotoran. Kalau ini khusus lebih cenderung kepada yang tradisional. Wa ab'adu an dzikrillah ta'ala. Nah, ini yang banyak di mall-mall ini. Dan lebih menjauhkan kita ingat kepada Allah. Masih ingat ya? Biasanya kalau ke mall jam berapa? Waktunya sholat apakah kita masih ingat? Bahkan ketika bulan Ramadan ini kita sering buka puasa bersama di mall, ya, sampai lupa sholat maghrib. Naudzubillah. Ya. Karena ya ini katanya kitab Ta'limul Muta'alim, ab'adu an dzikrillah, menjauhkan kita kepada ingat Allah. Wa aqrabu ilal ghaflah, dan mendekatkan kita kepada lupa, lalai. Ini adalah salah satu bahayanya makan makanan pasar atau makan makanan yang ada di mall-mall. Wali anna absarul fuqara'i taqa'u 'alaihi wa la yaqdiruna 'ala syira'i min. Karena kebanyakan orang-orang fakir miskin itu pandangannya kepada mall-mall tersebut, kepada pasar tersebut, dan dia tidak mampu untuk membeli. Fayata'adzauna, dan dia akhirnya hanya kepingin bidzalik, kepingin ke mall, pingin ke pasar, beli ini, tapi tidak mampu. Fatadhaba barakatuhu, maka itulah sebab berkahnya itu hilang. Ya, karena yang mampu ke mall, ke pasar itu orang-orang yang mampu saja. Sehingga orang yang fakir ini cuma melihat dan ingin tapi tidak mampu membeli, sehingga disitulah yang menjadi sebab barokahnya hilang. Ini adalah sifat warok yang harus kita jaga agar ketika kita belajar menuntut ilmu, kita senantiasa diberikan kemudahan dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ini sangat penting.
Jadi mari kita amalkan karena faedahnya banyak. Di samping 4 itu tadi atau 3 itu tadi, faedahnya juga bisa. Yang pertama, sifat warok itu mampu untuk membangkitkan kita, semangat kita belajar. Ya. Karena kita mampu untuk menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngomong tidak bermanfaat, makan kebanyakan, minum kebanyakan, ya, ini yang membuat males ini. Dan termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat itu apa? Main game. Nah, itu juga kalau terlalu banyak, kalau sudah kecanduan, itu bisa menyita waktu kita, menyita banyak waktu kita, sehingga itu membuat kita malas untuk bersemangat, baik itu beribadah maupun bekerja. Yang kedua, beberapa faedahnya lagi adalah doa kita menjadi mudah dikabulkan. Kalau kita mampu untuk menjaga sifat warok kita, insya Allah makanan kita halal, ya. Kemudian kita menghindari dari yang tidak bermanfaat, maka insya Allah doa-doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Ini ada ceritanya lagi tentang Ibrahim bin Adham, ya, ketika beliau membeli korma, ya, kemudian ada korma dua butir yang jatuh, diambil, ya, oleh Ibrahim bin Adham dan dimakan. Dikira itu adalah miliknya, ternyata bukan, sehingga ibadahnya tidak diterima. Dan Ibrahim bin Adham ini adalah seorang sufi yang kemudian mendengar percakapan malaikat. Lihatlah itu Ibrahim bin Adham, dia beribadah selama setahun tetapi tidak diangkat ke langit karena gara-gara 2 butir kurma. Akhirnya setelah mendengarkan itu, Ibrahim bin Adham langsung lari menuju si penjual kurma, dicari. Apakah engkau orang yang menjual kurma setahun yang lalu? Bukan, saya adalah anaknya dan dia adalah bapakku, tapi sudah wafat. Maka Ibrahim bin Adham ini minta keikhlasannya, minta kehalalannya. Ya, akhirnya dihalalkan sehingga ibadahnya menjadi dikabulkan, doa-doanya dikabulkan. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari sifat warok. Kemudian juga yang ketiga, sifat warok itu manfaatnya adalah mampu untuk menjadikan keturunan yang soleh-solehah. Siapa yang mampu untuk menjaga sifat warok, maka insya Allah keturunannya, anak cucunya akan menjadi anak cucu yang soleh-solehah. Ini bisa kita lihat sekarang, kalau di zaman sekarang ini adalah Kiai Haji Maimun Zubair, itu luar biasa beliau menjaga, ya, makanya anak-anaknya itu beliau menjadi orang alim semuanya. Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, ya. Bagaimana warok beliau itu? Beliau selalu memisah antara uang hasil sawahnya sendiri. Nah, ini yang dibuat untuk makan, yang jelas halalnya. Uang dari pendidikan dikembalikan ke pendidikan. Uang dari politik disendirikan, tidak dibuat makan. Dan dari pemilahan ini akhirnya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, luar biasa, yang alim. Kemudian yang keempat adalah seperti yang kita bahas, sifat warok mampu untuk menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan hati kita menjadi terang. Yang kita harapkan bersama, semoga kajian kitab Ta'limul Muta'alim pada sore hari ini senantiasa diberikan kemudahan, dan kita yang sudah belajar ini semoga mampu untuk mengamalkannya dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabbal min sirril Fatihah.